Oke, halo Sobat Peziarah semua. Welcome back to Podcast Peziarah. Karena semua kita adalah peziarah, Baik lagi berarti bareng saya William. saya Willem. Dan hari ini kita mau bahas apa sih, Lem? Kita akan bahas satu hal yang buat gua dulu sesuatu yang biasa gitu ya. Terus Hmm, tapi setelah tahu maknanya ternyata dalam juga gitu. Jadi kita oke. akan membahas satu bagian dari kalender liturgi gereja yang kita sebut dengan masa biasa, Will. Hmm, Satu hal yang gue juga nggak terlalu paham sebenarnya nih. Nanti gue akan banyak nanya ke lu ya, Lem ya. Oke, dan masa biasa ini masa yang sedang kita jalani kan sebetulnya Yes. sekarang. Jadi mungkin baik juga kita mengenal apa itu masa biasa, biasa kan, karena tak kenal maka tak sayang nanti. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai untuk ngobrol-ngobrolnya nih, kita berdoa dulu kali ya, Lem ya. Oke, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk memulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hmm. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, Dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, utuslah rohmu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus, berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke. Sip. Ya, Oke, tadi kita sudah bahas ya kalau kita akan ngobrol tentang masa biasa berarti ya dalam kalender liturgi ya, Lem ya. betul, Nah, betul. mungkin pertanyaan pertama nih, sebagai orang yang masih belum terlalu paham sebenarnya, apa sih, Lem, masa biasa itu? Oke, masa biasa itu adalah satu bagian dari serangkaian kalender liturgi yang dimiliki oleh gereja. Jadi gereja itu punya satu kalender yang terdiri dari beberapa masa, Hmm. ada masa Paskah, Natal, dan sebagainya. Masa biasa itu salah satu bagiannya dan merupakan sebetulnya merupakan bagian yang paling dominan ya sebetulnya di antara masa-masa yang lain. Nah, mungkin untuk membantu saya akan tampilkan ilustrasi sedikit ya, Will ya. Siap. Iya, masa biasa. Identik dengan warna hijau, ya kan? Dan masa biasa ini kalau bahasa Latinnya disebut tempus per annum atau yang eh, arti harafiahnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan waktu dalam tahun. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa masa biasa itu masa yang paling dominan, ini bisa kelihatan nih di kalender ini nih. Jadi Wow. kalender Oke. gereja tuh bisa dilukiskan seperti ini. Hmm. Yang warna hijau itulah semuanya masa biasa. Jadi dominan banget ya. Selain itu yang warna ungu kita bisa lihat ini misalnya Advent, lalu di sini ada masa Prapaskah. Lalu yang putih ada masa Natal dan masa Paskah. Jadi Hmm. sebetulnya secara tidak langsung kita jadi tahu bahwa masa biasa itu terbagi dari dua bagian. Yang pertama setelah pesta pembaptisan Tuhan sampai sebelum Rabu Abu, itu yang bagian pertama. Bagian kedua adalah setelah Hari Raya Pentakosta sampai sebelum Advent. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Jadi pekan setelah pesta pembaptisan Tuhan sampai dengan minggu sebelum Rabu Abu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah Hari Raya Pentakosta sampai dengan sebelum masa Advent. Nah, masa biasa itu kira-kira punya 33 sampai 34 minggu Hmm. untuk waktu berlangsungnya ya. Dan kira-kira keinget angka 33 menggambarkan apa? Usia Yesus meninggal berarti ya? Iya. Eh, saya pribadi belum menemukan ya apakah memang gereja sengaja mengatur ini menjadi 33 atau 34, tetapi memang masa biasa itu akan merenungkan 3 tahun karya Yesus. Jadi hidupnya selama pelayanannya, mukjizat-mukjizatnya,
pewartaannya itu yang sebetulnya direnungkan di masa biasa. Itu dulu ya mungkin yang bisa disampaikan. Oke, berarti masa biasa itu kurang lebih 8 bulan sampai 9 bulan ya? Ya, kira-kira segitu. Wah, panjang banget. Dan yang memang paling panjang ini berarti yang kita sekarang jalani ya, Lem ya? Dari Pentakosta Betul, hingga nanti kita ke masa Advent ya? betul, betul banget. Jadi memang masa yang paling panjang dalam tahun liturgi gereja, dan itulah kenapa mungkin kita perlu mengetahui apa yang ada di baliknya supaya kita bisa memaknainya dengan lebih dalam lagi gitu. Mhm. Nah, sebelum kita tahu nih apa yang ada di baliknya, seperti tadi lu bilang, Lem, gue penasaran sih. Tadi kan lu sempat bilang kalau warna yang identik atau warna liturgi yang identik dengan masa biasa ini adalah warna hijau ya, Lem. Ada Ya, nggak sih makna-makna di baliknya sehingga kenapa yang dipilih adalah warna hijau, Lem? iya. Gereja Katolik selalu kaya akan simbol, maka Hmm. warna hijau di sini juga punya simbol tertentu. Eh, Warna hijau itu sebetulnya ingin menggambarkan suatu warna yang terang gitu ya, warna yang melegakan, warna yang identik juga dengan kemanusiaan, warna yang juga menyegarkan. Biasanya kan kalau kita suntuk gitu ngelihat yang hijau kan seger-seger gitu ya. Kalau makan ada lalapan juga biasanya seger gitu. Nah, eh, kira-kira lambang itu yang juga mau disampaikan oleh gereja bahwa eh, inilah masa di mana kita ingin menyegarkan kembali ingatan kita akan perjalanan Yesus. Jadi warna hijau yang juga kalau di Eropa atau negara-negara yang dengan 4 musim itu kan biasanya ada musim semi ya, dan Hmm. biasanya pucuk-pucuk daun itu mulai tumbuh gitu ya, warna-warna hijau mulai ada gitu, dan eh, kelihatan tenang, kontemplasi. Nah, kira-kira itu yang mau dihadirkan oleh gereja selama masa biasa untuk merenungkan 3 tahun karya pelayanan dan pewartaan Yesus. Jadi kita berfokus pada hidup Yesus yang ia bagikan untuk umat manusia, eh, dan melalui sakramen-sakramennya kita juga kemudian hidup berkomunitas dengan sesama kita di dalam gereja sambil kita menanti dengan rindu kehidupan abadi yang sempurna dengan Dia di dalam surga nanti. Nah, warna hijau juga menggambarkan pengharapan, makanya tadi ada kerinduan ya, Hmm. melambangkan pengharapan dan hidup ini. Jadi kayak tadi yang contoh tentang musim semi gitu ya, ketika tunas-tunas hijau mulai muncul di antara pepohonan gitu. Pengharapan akan hidup baru. Oke, Gitu berarti kira-kira, Will. waktu kita untuk mempersiapkan sebenarnya, Lem ya, bertumbuh dalam iman juga berarti ya, saat-saat di mana kita merefleksikan 3 tahun karya Yesus ya, berarti ya. Betul, betul. Maka saya pernah baca ada orang yang kemudian mengistilahkan begini, kalau umat itu ingin bertumbuh dewasa dalam hidup rohaninya, ingin imannya bertumbuh, maka dia harus turun dari puncak gunung Paskah dan Natal, karena itu puncak-puncak Hmm. perayaan kita kan. Hmm. Dia harus turun, lalu merumput di padang rumput masa biasa yang luas dan hijau. Oke. Sehingga minggu demi minggu dia berziarah dan menandai perjalanannya lewat masa biasa, berjalan maju dalam waktu yang menuju kepada kekekalan. Ini dalam banget sih, makanya sengaja saya mention. Oke, Gitu, ya. tapi memang seringkali mungkin ya kita apa ya, tidak terlalu aware kali ya dengan masa biasa ini karena terlalu fokus di masa Paskah atau masa Natal gitu ya, Lem ya. Iya, dan itu yang sebetulnya secara pribadi saya harus mengakui, dulu pun saya punya pemahaman gitu, kayak kalau udah selesai masa Natal, terus udah mulai kasulanya hijau gitu ya, warna liturginya hijau, itu kayak, Oh, ya biasa aja gitu masa ya. biasa. Iya, kayak nggak ada apa-apanya gitu kan. Terus eh, setelah Pentakosta, terus udah mulai hijau lagi, aduh, kayak lemes gitu. Padahal ternyata setelah didalami, ternyata maknanya justru mendalam. Karena memang kan kalender liturgi itu dibuat untuk kita merenungkan hidup Yesus secara utuh kan. Nah, Hmm. Hmm. di masa biasa inilah karya pewartaannya itu yang kita renungkan. Begitu.
Oke. Boleh balik lagi belum ke screen lu yang ada 2 masa biasa ya berarti ya? Masa biasa yang sekarang Mm-mm. kita jalani sama masa biasa yang kemudian akan kita jalani nanti gitu ya? Boleh Ya. balik ke share screen dulu lagi belum? Gue mau nanya-nanya tentang itu tuh. Oke, sebentar. Yang ini atau yang Yang kalender ini? yang ini, yang tadi slide 4 ya berarti ya? Ini. Oke. Nah, yang gue mau nanyain sekarang berarti masa biasa yang pertama sama masa biasa yang sekarang kita jalan itu beda nggak sih maknanya, Lem? Kayak kan berarti ada situasi-situasi ya. Kalau misalkan yang pertama berarti kita mau mempersiapkan masa Paskah berarti ya. Kalau misalkan Mm-mm. kedua kita masa Natal gitu ya. Tapi ketika kita Mm-mm. mengarungi masa biasa ini yang paling lama berarti kan situasinya, itu ada perbedaan nggak sih antara yang pertama dan kedua, Lem? Secara khusus sebenarnya tidak ada perbedaan. Dua-duanya sama-sama masa biasa. Hmm. Dan paling hanya penempatannya aja ya, karena memang ada masa Paskah di sana. Lalu nanti setelah itu ada masa Advent dan masa Natal. Tidak ada Oke. perbedaan secara mendasar sih di antara keduanya. Masih Oke. dalam satu rangkaian sebetulnya. Hmm. Oke, kalau gitu kan tadi Gitu. berarti lu sempat share juga kalau ya ini saatnya kita turun dari puncak ya, dari puncak Mm-mm. Natal, dari puncak Paskah, lalu mengarungi padang rumput di masa biasa ini. Nah, sebagai umat Kristiani nih, Lem, apa sih yang harusnya Mm-mm. kira-kira kita lakukan di masa biasa gitu? Apa yang jadi berbeda di masa biasa ini sih gitu, sehingga yang harusnya kita kita terus renungkan, kita terus refleksikan, atau apa yang harus kita kita terus kejar gitu di masa ini? Oke, mungkin kembali ke sini dulu ya. Kalau Lihat. di gambar ini kan kita lihat di bagian pusatnya itu ada gambar anak domba Allah gitu ya, Hmm. lambang Kristus sendiri. Hmm. Nah, begitulah sebetulnya gereja mendesain tahun liturginya. Jadi tahun liturgi itu memang berpusat pada Kristus sendiri, hidup, karya, kebangkitan, pewartaan, kelahirannya. Semua tentang Yesus itu yang kita renungkan. Nah, tahun liturgi itu dibuka dengan hari Minggu Advent yang pertama. Ya, jadi setiap hari Minggu Advent itu sebenarnya tahun liturgi udah berganti. Hmm. Nah, Hmm. di akhirnya itu adalah hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Jadi ditutup dengan eh, kita mengenangkan kembali bahwa segala sesuatu itu memang dirajai oleh Kristus sendiri gitu ya. Dan kemudian kita masuk dalam pengharapan dan penantian adanya juru selamat yaitu Yesus yang kemudian kita rayakan di masa Natal. Nah, eh, kemudian tiang penting lainnya, pilar penyangga penting lainnya itu adalah Paskah gitu ya, di mana kita mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, di antara dua pilar penyangga itulah masa Paskah, masa Natal gitu ya, itu yang kita eh, sebut dengan masa biasa yang tadi 33 sampai 34 pekan. Jadi disinilah yang sekali lagi kita mengenangkan pewartaan Yesus selama 3 tahun. Nah, maka karena menyadari itu, mari kita mencoba berziarah bersama Yesus. Jadi bacaan Injil baik itu mingguan maupun harian itu bacaan yang sebetulnya menarik untuk ikut jalan-jalan sama Yesus gitu, untuk Hmm. ikut berziarah bersama Yesus. Jadi kita menemani dia gitu dalam karya pewartaannya. Jadi jangan dianggap bahwa bacaan Injil itu sekedar oh ya udah romonya bacain terus udah gitu. Enggak, tapi justru mari kita menempatkan diri untuk mengikuti Yesus yang sedang berjalan dalam masa-masa pewartaannya sehingga nantinya kita juga bisa ikut mewartakan dalam hari-hari kita yang biasa. Kira-kira itu Will sebetulnya yang perlu menjadi garis bawah untuk kita semua. Oke, berarti ya mengenang masa biasa kita sama-sama belajar, terus mendengarkan sabda Kristus berarti ya Lem ya, terus berziarah bersama Betul, Kristus untuk kemudian kita bisa apa ya berbagi kali ya, berbagi apa yang kemudian jadi karya pewartaannya Kristus gitu ya Lem ya. ya betul sekali. Nah kira-kira ada
hal-hal lain nggak sih Lem yang harusnya kita lakukan gitu di masa biasa ini selain ya berarti kan kita akan ya misa harian, misa mingguan gitu. Ada nggak sih kayak suatu hal yang spesial walaupun di masa biasa gitu yang harusnya kita lakukan juga Lem? Yang spesial di masa biasa adalah kebersamaan kita sebetulnya dengan gereja dalam masa-masa ini. Jadi karena ini waktunya panjang, kita juga bisa mengisinya dengan mencoba berziarah bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita gitu ya. Bagaimana kita bisa membawa pesan-pesan Injil, pesan-pesan dalam karya pewartaan Yesus yang dalam Injil tadi, baik itu di Injil harian maupun di Injil mingguan, itu kita coba aktualisasikan dalam hidup kita sehari-hari bersama dengan teman-teman terdekat kita atau keluarga kita gitu ya. Yang menarik sebetulnya begini, Will. Kalau mengikuti bacaan Injil harian gitu atau bacaan harian secara khusus, itu sebetulnya biasanya didesain oleh gereja itu seperti nyambung gitu loh, antara perikop ini lalu nyambung ke perikop berikutnya. Contoh bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini tuh bicara tentang pewartaan kerajaan Allah gitu ya. Nah sebelumnya itu Yesus memilih para rasul dan memberikan tugas untuk mewartakan. Jadi nyambung nih dengan hari ini ayatnya gitu. Jadi sebetulnya siklusnya berjalan terus gitu dan ini akan sangat menarik kalau kita ikuti dan kita hayati setiap hari. Jadi semacam sebuah cerita berarti Lem ya? Sebuah cerita yang Betul. kemudian jadi pembelajaran juga untuk kita gitu kan ya? Betul. Jadi cerita bersambung yang sebetulnya kita isi bersama dengan Yesus gitu. Begitu. Oke, luar biasa banget nih Lem. Berarti kita PR-nya ya kita selama kita mengikuti masa biasa ini, kemudian bagaimana caranya kita kemudian bisa berziarah bersama Yesus, sambil kita mempersiapkan diri kita juga bertumbuh dalam iman juga, dan kemudian yang paling penting tadi yang lu sampaikan ya, mempraktikannya juga ya kepada sesama kita. Betul, betul. Jadi kadang-kadang kalau kita naik gunung tuh kan suka terpana dengan puncak gunung gitu ya, Will ya. Keindahan Pemandangannya gitu ya. enak, keindahannya, hawanya enak gitu ya. Pokoknya enak deh. Tapi nggak mungkin dong kita nggak turun. Nah, sebetulnya begitu juga dengan hidup kita. Kita kadang-kadang terpana dengan masa Paskah, itu penting. Kita terpesona dengan masa Natal, itu penting juga. Tetapi kita nggak boleh diam di sana. Kita harus turun gitu. Nah, bahasa yang tadi sempat saya kutip kan, kita merumput di masa biasa. Dan itulah sebetulnya masa biasa yang perlu kita hayati dan hidupi setiap hari. Dan berarti momennya juga ya, kita nggak cuma merumput, tapi berarti kembali untuk berjalan, menapaki tangga-tangga untuk sampai ke puncak kembali kan, berarti ya? Betul, betul Memperbaiki sekali. diri terus-menerus. Oke, thank you Ya, banget Lam berarti untuk pemaparannya tentang masa biasa ini, luar biasa, insight banget buat gue. sama-sama. Dan semoga Sobat Ya, Berziarah juga semua bisa dapat insight yang sama ya. ya. Amin. Amin. Oke, kalau gitu kita sudahi saja untuk podcast yang episode kali ini. Seperti biasa, karena kita mulai dengan doa, kita juga tutup dengan doa, Lam ya. Baik, mari kita hening sejenak. Kita bawa semua apa yang sudah kita dapatkan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, thank you Sobat Peziarah semua yang sudah mau mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya YouTube-nya Peziarah Katolik. Sip. Siap. Kalau gitu, saya William. Saya Willem. See you next time, Sobat Peziarah semua. Bye-bye. Bye.